Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Penmas B yang beranggotakan Guntoro Setiawan, Ida Rohayati, dan Indah Rizky akan mempresentasikan mengenai kontribusi dan kritik penelitian difusi. Nah, di sini saya Ida Rohayati akan memaparkan apa saja kontribusi penelitian difusi. Nah, pada tahun 1960-an dan 1970-an, hasil-hasil penelitian difusi telah dimasukkan ke dalam buku-buku dasar berbagai bidang studi, seperti psikologi sosial, komunikasi, hubungan dengan masyarakat, dan bidang lainnya. Baik para praktisi maupun para teoritis telah memandang difusi inovasi sebagai suatu bidang yang penting dalam ilmu sosial. Difusi inovasi juga sudah menyentuh pada instansi-instansi pemerintahan Amerika Serikat, dan kebanyakan perusahaan komersial juga punya satu bagian pemasaran yang bertugas menyebarkan produk-produk baru dan melakukan penelitian pasar yang menyelidiki difusi untuk membantu usaha-usaha pemasaran perusahaan mereka. Berbagai pihak yang memanfaatkan penelitian difusi ini. Nah, hal apa sih yang menarik bagi pihak-pihak tersebut? Yang pertama, model difusi adalah suatu paradigma konseptual yang relevan bagi banyak disiplin ilmu. Penelitian difusi memiliki sifat multidisipliner, yang artinya suatu pendekatan difusi memberi latar konseptual umum yang menjembatani disiplin-disiplin dan metodologi-metodologi yang berbeda. Kebanyakan ilmu sosial tertarik pada perubahan sosial, dan penelitian difusi menyajikan cara-cara yang sangat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman-pemahaman seperti ini. Difusi inovasi juga membantu seseorang untuk memahami proses perubahan sosial lebih akurat. Dan karena kemenonjolannya, inovasi biasanya menggores cukup dalam diingatan sehingga membantu daya ingat responden. Yang kedua, penelitian difusi dalam pemecahan masalah sangat bermanfaat. Difusi membantu menemukan solusi baik bagi perorangan maupun bagi kelompok atau organisasi untuk menyelesaikan suatu masalah kemasyarakatan tertentu atau memenuhi suatu kebutuhan. Dan yang ketiga, paradigma difusi memungkinkan kaum intelek untuk menyusun kembali penemuan-penemuan empirisnya dalam bentuk generalisasi yang lebih meningkat dari suatu yang bersifat teoritis. Dan yang terakhir, metodologi yang digunakan oleh difusi klasik sangat jelas, dinilai jelas dan mudah. Data mudah dicari dan metode analisis data telah diatur dengan baik. Para ahli difusi pun memfokuskan pandangan pada karakteristik yang dihubungkan dengan inovasi individual melalui analisis cross-sectional dan dari survei data. Nah, begitu banyak, dari situ kita bisa melihat bahwa banyak sekali kontribusi-kontribusi yang diberikan penelitian difusi kepada bidang-bidang studi. Namun seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Nah, pada tahun 1970-an ditemukan kelemahan-kelemahan pada penelitian difusi sehingga penelitian difusi mendapat banyak kritikan. Seperti yang pertama, the pro-innovation bias, yaitu suatu implikasi beberapa penelitian di mana inovasi dipandang sebagai sesuatu yang harus disebarkan dan diadopsi oleh anggota sistem sosial dan tidak boleh ditemukan kembali atau direinvensi. Pro-innovation bias yaitu suatu implikasi dari penelitian dari sebagian besar penelitian difusi yang memandang bahwa inovasi harus disebarkan dan harus diterima oleh semua anggota sistem sosial. Inovasi juga tidak boleh direinvensi maupun ditolak. Pandangan seperti ini tentu saja keliru mengingat pada faktanya tidak semua inovasi baik, tidak semua inovasi bermanfaat, dan ada inovasi yang tidak bermanfaat bahkan merugikan kehidupan manusia. Bias ini memungkinkan peneliti untuk mengabaikan studi tentang ketidaktahuan tentang inovasi, memungkinkan peneliti untuk meremehkan penolakan atau penghentian inovasi, memungkinkan untuk mengabaikan penemuan kembali atau reinvensi, dan memungkinkan untuk gagal mempelajari
program anti difusi yang dirancang untuk mencegah difusi inovasi yang buruk seperti rokok, obat-obatan, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas, mari kita lihat ilustrasi berikut. Penyebaran pemberian susu botol di kalangan ibu-ibu miskin di negara-negara dunia ketiga, yaitu Amerika Latin, Afrika, dan Asia, yang dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan ini mengkampanyekan penggunaan susu botol melalui berbagai media massa hingga pada tahun 1960-an dan 1970-an terjadi suatu peningkatan yang besar mengenai pengadopsian susu botol oleh para ibu di negara-negara dunia ketiga. Hal ini tidak bermasalah hingga suatu fakta diketahui, yaitu kebanyakan keluarga di dunia ketiga tidak mampu membeli susu bubuk dalam jumlah yang cukup, sehingga mereka memperbanyak takaran air dalam campuran susu. Mereka juga tidak memiliki ketersediaan air bersih, dan seringkali ibu-ibu keluarga miskin ini tidak membersihkan botol dan dotnya dengan baik. Hal ini tentu saja malah membahayakan si bayi itu sendiri, yaitu terjadinya diare yang 50% seringkali membunuh bayi yang ada. Selama tahun 1970-an, sejumlah kelompok keagamaan, mahasiswa, dan para pemrotes lainnya mulai membangkitkan kesadaran masyarakat tentang masalah difusi susu botol ini. Akan tetapi, masalah tersebut belum terpecahkan sampai sekarang. Alasannya karena banyak orang tua miskin di negara dunia ketiga menghubungkan penyebab diare anak-anak itu dengan mata setan, yaitu kepercayaan bahwa ada orang yang iri hati terhadap bayi yang tampak sehat kemudian mengguna-gunainya. Mencap orang tua semacam itu sebagai orang dungu dan tahayul karena percaya santet tidaklah memecahkan masalah kematian bayi karena diare. Sejak akhir tahun 1970-an, ketika tanda bahaya sindrom susu botol mulai dikumandangkan, para peneliti difusi memprakarsai penyelidikan tentang bagaimana para orang tua menghentikan pemberian susu botol dan kembali pada pemberian ASI. Dari situ kita melihat bahwa ada inovasi yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pandangan mengenai pro-inovasi bias dianggap keliru. Lalu apa sih yang penyebab dari adanya pro-inovasi bias ini? Yang menyebabkan terjadinya bias pro-inovasi setidaknya ada dua hal. Yang pertama, banyak peneliti difusi dibiayai oleh lembaga-lembaga pembaruan. Lembaga-lembaga itu punya kecondongan pro-inovasi karena usaha mereka adalah mempromosikan inovasi, dan pandangan ini seringkali diterima oleh banyak peneliti. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana inovasi studi dipilih dalam penelitian difusi. Yang pertama, karena sponsor yang telah menentukan inovasi tertentu, dan yang kedua, karena peneliti memilih inovasi yang terlihat menarik secara intelektual. Kemudian yang kedua, difusi yang berhasil meninggalkan suatu kecepatan adopsi yang dapat diselidiki secara retrospektif oleh para peneliti difusi, sedangkan difusi yang gagal tidak meninggalkan jejak yang bisa dilihat dan bisa dikaji dengan mudah. Kemudian, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi bias pro-inovasi ini? Pertama, melakukan pendekatan penelitian alternatif untuk pengumpulan data. Jika biasanya penelitian difusi dilakukan setelah sebuah inovasi telah menyebar sepenuhnya ke anggota suatu sistem, alternatifnya kita bisa melakukan difusi suatu inovasi saat proses difusi masih berlangsung. Jenis penyelidikan difusi yang kuat akan menjadi salah satu di mana data dikumpulkan pada 2 atau lebih titik selama proses difusi, bukan hanya setelah difusi selesai.
Kemudian yang kedua, peneliti difusi harus menjadi lebih banyak bertanya dan berhati-hati tentang bagaimana mereka memilih inovasi studi mereka. Bahkan jika inovasi yang berhasil dipilih untuk penyelidikan, seorang sarjana difusi mungkin juga menyelidiki inovasi yang gagal menyebar secara luas di antara anggota sistem yang sama. Kemudian yang ketiga, harus diakui bahwa penolakan, penghentian, dan penemuan kembali sering terjadi dalam difusi suatu inovasi, dan bahwa perilaku seperti itu mungkin rasional dan sesuai dari sudut pandang individu. Jika hanya sarjana difusi yang dapat secara memadai memahami persepsi individu tentang inovasi dan situasi, masalah dan kebutuhannya sendiri. Yang keempat, peneliti harus menyelidiki konteks yang lebih luas di mana sebuah inovasi menyebar, seperti bagaimana keputusan awal dibuat bahwa inovasi harus disebarkan kepada anggota suatu sistem, bagaimana kebijakan publik mempengaruhi laju difusi, bagaimana inovasi studi dikaitkan dengan inovasi lain dan dengan praktik yang ada yang digantikannya, dan bagaimana diputuskan untuk melakukan difusi inovasi yang mengarah pada inovasi di tempat pertama. Kemudian yang kelima, kita harus meningkatkan pemahaman kita tentang motivasi mengadopsi inovasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan presentasi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang the individual blame bias. Secara bahasa, the individual blame bias adalah bias menyalahkan individu, yang dimana menurut Chapman dan Nelson pada tahun 1973, the individual blame bias adalah kecenderungan meminta individu untuk bertanggung jawab atas masalahnya daripada sistem di mana individu tersebut menjadi bagiannya. Seperti yang kita ketahui, di mana sebelumnya sudah dijelaskan, di mana dengan adanya pro-inovasi, banyak penelitian difusi yang dilakukan pada masa lalu, di mana ada sebuah pro, di situ akan ada yang namanya bias. Nah, dalam the individual blame bias ini ada kecenderungan untuk bias sumber, di mana kecenderungan penelitian difusi untuk berpihak pada agen perubahan yang mempromosikan inovasi daripada dengan audiens mengadopsi potensial. Sumber bias ini bahkan mungkin disarankan oleh kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan bidang penelitian. Penelitian difusi mungkin disebut seperti pemecahan masalah, pemecahan inovasi, atau evaluasi inovasi. Nah, penelitian ini juga berpengaruh kepada studi jagung hibrida yang dilakukan oleh Ryan dan Gross pada tahun 1943, di mana banyak orang-orang yang bertanya, bagaimana pendekatan penelitian difusi yang dilakukan oleh Ryan dan Gross? Lalu, bagaimana sih studi hibrida Ryan dan Gross itu dapat dilakukan dan seperti itu. Nah, dalam hal ini pentingnya sumber informasi yang digunakan merupakan salah satu kelemahan yang ada pada penelitian difusi. Nah, berikut ada beberapa sebab juga yang sebelumnya saya sudah jelaskan, namun saya akan tekankan pada slide selanjutnya, di mana sebab-sebab yang menyebabkan bias individual blame itu adalah masalah yang peneliti pelajari berasal dari sponsor. Nah, masalah dari sponsor ini maksudnya adalah seperti beberapa federasi atau organisasi yang mengelola sebuah pertanian. Nah, jika kita melihat kepada studi jagung hibrida Ryan dan Gross, mereka disponsori oleh Farm Bureau Federation, di mana organisasi petani. Nah, selanjutnya peneliti merasa tidak berdaya mengubah faktor kesalahan sistem. Nah, seperti yang kita ketahui, jika ada suatu sistem itu memang sangat susah sekali untuk diubahnya. Di samping itu, difusi di sini ini adalah memperbarui atau mendifusi sebuah ide yang baru. Lalu sebab berikutnya adalah individu seringkali mudah diakses sebagai objek studi. Nah, maksud individu seringkali lebih mudah diakses di sini adalah kebanyakan peneliti menggunakan sebuah objek individu daripada lapangan itu sendiri. Salah satunya adalah bagaimana sistem itu bekerja dan sebagainya. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Untuk langkah pertama adalah peneliti mencoba untuk berpikir terbuka tentang penyebab masalah sosial. Nah, untuk langkah pertama ini sudah menjadi hal umum ya, di mana ada suatu penelitian, berarti peneliti itu harus dapat menemukan apa sih penyebab masalah sosial atau apa sih penyebab masalah
itu dapat terjadi. Lalu step kedua adalah atau langkah kedua, semua peserta harus dilibatkan termasuk pengadopsi. Nah, peserta ini tuh bisa juga disebut dengan klien ya. Lalu selanjutnya step 3 atau langkah ketiga, variabel struktural, variabel individual serta komunikasi harus dipertimbangkan. Seperti yang kita ketahui juga ya, dalam komunikasi itu sumber atau informasi yang disampaikan juga harus jelas, karena kejelasan suatu informasi itu juga dapat diterima oleh orang lain. Lalu langkah keempat adalah peneliti harus menyelidiki konteks yang lebih luas di mana sebuah inovasi menyebar. Nah, dalam langkah keempat ini peneliti juga harus menyelidiki konteks yang lebih luas. Maksudnya lebih luas itu tidak hanya terfokus pada suatu hal. Jika kita melihat pada penelitian masa kini, sudah mulai banyak jurnal penelitian yang menggunakan yang namanya literatur review, di mana literatur review itu adalah membuka konteks yang lebih luas agar suatu pembahasan tidak hanya tersempit pada satu hal saja, dan untuk menguatkan penelitian itu juga. Lalu langkah kelima adalah peneliti harus menyelidiki konteks yang lebih luas di mana sebuah informasi menyebar. Nah, di mana sebuah inovasi menyebar ini juga sangat penting ya. Kita harus melihat juga kemana informasi itu sebenarnya, inovasi itu menyebar ke arah mana gitu. Misalkan jika kita melihat studi hibrid jagung yang diteliti oleh Ryan dan Gross, itu juga kita harus melihat apakah hanya pada satu tempat saja atau di tempat lain juga studi tersebut itu dapat terjadi gitu. Seperti itu. Nah, contohnya adalah masalah keselamatan jalan raya di Amerika Serikat yang didefinisikan dalam istilah ngebut, mengemudi sembrono, dan minimum. Ini adalah salah satu contoh dari bias individual sumber. Selanjutnya, the recall problem. The recall problem adalah salah satu kelemahan penelitian difusi yang terketergantungan untuk mengingat data dari responden untuk mengingat tanggal abrisi ide baru mereka. Ini juga salah satu kelemahan penelitian difusi ya, di mana ketergantungan pada mengingat data sebenarnya. Data dari responden untuk tanggal adopsi ide baru mereka. Pada dasarnya responden diminta untuk melihat ke belakang melalui bahunya dalam waktu. Melihat ke belakang dalam bahunya itu maksudnya kita harus mengingat gitu kapan hal tersebut terjadi, kapan suatu inovasi itu terjadi. Seperti halnya kita menanyakan kepada seseorang bagaimana sejarah tersebut dapat terjadi. Nah, dan menurut Manzel pada tahun 1957, kemampuan melihat ke belakang ini jelas tidak sepenuhnya akurat ya, memang ya. Karena dalam menentukan suatu sejarah gitu ya, salah satu contohnya saya menyebutkan contohnya saja. Kita harus menemukan seseorang yang benar-benar sangat ingat dan tidak hanya terfokus kepada satu orang saja. Jika kata seseorang itu A, kita harus mencari orang lain apakah yang dinyatakan oleh si A tersebut itu benar. Makanya kata Menzel pada 1957, kemampuan untuk melihat ke belakang atau kemampuan untuk mengingat ke belakang ini sangatlah tidak akurat. Nah, maka dari recall problem ini adalah ketergantungan untuk mengingat data. Jadi penelitian itu pada saat itu ya sangat memiliki kelemahan yang terbesar. Saya tidak mengatakan terbesar ya, tapi kelemahan yang sangat besar itu mengingat data dan tanggal yang ada di belakangnya. Nah, untuk alternatif software difusi ini, satu, membeli inovasi yang sedang tersebar dengan cepat dan menonjol bagi pengadopsi. Nah, seperti yang kita lihat juga ya pada masa globalisasi masa kini, penyebaran inovasi itu sangat terlihat, di mana penyebaran inovasi itu tidak hanya dari dunia nyata saja, namun terjadi juga pada dunia maya, sehingga hal ini juga menjadi sebuah alternatif di mana suatu penelitian difusi juga dapat dilakukan pada masa saat itu juga tidak seharusnya atau tidak perlu menanyakan kepada waktu-waktu yang sebelumnya. Lalu kedua, pengumpulan data adopsi responden dari sumber alternatif. Nah, sumber alternatif itu maksudnya sumber yang ada pada masa itu juga. Lalu tiga, melakukan pretest dengan hati-hati. Nah, melakukan pretest dengan hati-hati ini juga agar suatu data yang digunakan atau suatu data yang sedang diteliti juga akurat seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya saya akan mempresentasikan the issue of equality atau isu kesetaraan. Difusi inovasi biasanya memperlebar kesenjangan sosial ekonomi antara segmen status yang lebih tinggi dan lebih rendah dari suatu sistem.
penelitian difusi ini belum terlalu memperhatikan konsekuensi dari adanya kesenjangan sosial. Hal ini sangat lalai terhadap bagaimana manfaat sosial ekonomi dari inovasi didistribusikan dalam sistem sosial. Hal ini biasanya terlihat di negara-negara berkembang seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Berikutnya, geografi penelitian difusi. Kesesuaian budaya dari penelitian ilmu sosial yang awalnya tumbuh kuat di Amerika Serikat dan kemudian diterapkan di bawah kondisi sosiokultural yang sangat berbeda, yaitu dunia ketiga. Pada akhir 1950-an, studi difusi dilakukan oleh para sarjana Eropa yang umumnya mengikuti paradigma difusi klasik yang diperoleh oleh Ryan dan Gross pada tahun 1943. Kemudian, selama tahun 1960-an, penelitian difusi berkembang pesat di negara-negara berkembang di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Paradigma difusi diikuti dengan agak cermat. Banyak dari studi difusi dunia ketiga dilakukan oleh pendatang dari Amerika Serikat atau Eropa, atau oleh sarjana Amerika Latin, Afrika, atau Asia yang telah mempelajari pendekatan difusi selama studi pasca sarjana mereka di Amerika Serikat. Selama tahun 1960-an, tampaknya sebagian besar metode penelitian difusi dan generalisasi teoritis valid secara lintas budaya, yaitu proses difusi di negara-negara dunia ketiga tampaknya secara umum serupa dengan negara-negara industri yang lebih kaya di Eropa, Amerika. Meskipun desa petani dunia ketiga dicirikan oleh sumber daya keuangan yang jauh lebih terbatas, tetapi selama tahun 1970-an pertanyaan dan suara kritis mulai diangkat tentang impor budaya dari penelitian difusi ke negara-negara dunia ketiga. Beberapa kritikus adalah orang Amerika atau Eropa yang telah melakukan studi difusi di negara berkembang. Pengkritik lainnya adalah ilmuwan sosial dunia ketiga, terutama di Amerika Latin, yang mengajukan pertanyaan yang meresahkan tentang perilaku dan hasil penelitian difusi yang dilakukan oleh negara mereka. Berikutnya, The Passing of the Dominant Paradigm of Development atau melewati paradigma pembangunan yang dominan. Ditemukan kekurangan pada paradigma dominan pembangunan setelah terjadi pergeseran dalam konseptualisasi pembangunan di awal tahun 1970-an. Terdapat 4 elemen utama dalam paradigma dominan. Pertama, pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan pendampingan urbanisasi, kira-kira setara dengan melewati revolusi industri. Kedua, padat modal, hemat tenaga kerja teknologi, terutama ditransfer dari negara industri. Yang ketiga, perencanaan terpusat terutama oleh ekonomi pemerintah dan banker untuk memandu dan mempercepat proses pembangunan. Keempat, penyebab keterbelakangan terletak terutama di dalam pengembangan negara, bukan dalam perdagangan mereka atau hubungan eksternal lainnya dengan negara industri. Development menyiratkan bahwa transfer inovasi teknologi dari agensi pembangunan ke klien terletak di jantung pembangunan. Jadi, studi difusi mulai berkembang biak di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, terutama setelah sekitar tahun 1960-an. Pada awal tahun 1970-an, peran difusi inovasi juga mulai dipertanyakan secara lebih luas. Sebenarnya, paradigma pembangunan yang lebih baru atau paradigma baru muncul, dan tidak ada konsensus di berbagai negara tentang sifat pastinya. Namun demikian, alternatif yang muncul dari paradigma dominan pembangunan mengandung implikasi tertentu bagi peran difusi dalam pembangunan.
Selanjutnya, kesesuaian paradigma difusi untuk pengembangan bangsa-bangsa. Menurut Dr. Juan Diaz Bordenave tahun 1976, para pakar komunikasi Amerika Latin harus mengatasi tekanan mental mereka untuk memahami realita mereka sendiri melalui konsep-konsep dan ideologi-ideologi asing, dan mereka harus belajar untuk melihat komunikasi dan pengangkatan inovasi dari perspektif mereka sendiri. Karena model difusi klasik dirumuskan dalam kondisi sosial ekonomi yang sangat berbeda, dan oleh para sarjana dengan posisi ideologis yang tidak sesuai dengan realita Amerika Latin, Bordenave tahun 1976 berpendapat bahwa pertanyaan penelitian difusi yang diajukan oleh peneliti Amerika Latin tidak sampai pada masalah utama yang mempengaruhi pembangunan. Selanjutnya, struktur sosial dan difusi. Peneliti difusi cenderung mengabaikan konteks struktural sosial di mana peneliti difusi dilakukan. Para sarjana dunia ketiga pada tahun 1970-an mulai mempertanyakan apakah model difusi klasik, meskipun secara lintas budaya valid dalam fungsinya, telah banyak berkontribusi pada pembangunan. Masalahnya bukan hanya menempatkan variabel struktural sosial ke dalam analisis difusi, atau bahkan hanya salah satu dari pembagian yang lebih luas dari konsekuensi inovasi, tetapi dari perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Dengan kata lain, revolusi sosial. Masalah sosial dari keterbelakangan didefinisikan ulang dan sejalan dengan pertanyaan yang serius, apakah difusi inovasi dapat memainkan peran penting. Kritik ini juga benar di Amerika Serikat, tetapi mungkin hasilnya kurang serius. Media di banyak negara berkembang tidak membawa informasi yang berguna tentang inovasi teknologi kepada mayoritas penduduk yang merupakan penduduk desa dan miskin di kota. Konten media terutama ditunjukkan untuk hiburan dan periklanan, konten yang mungkin bertentangan dengan pembangunan, terutama pembangunan pedesaan. Media seringkali dimiliki oleh elit minoritas dan mengabdi pada isu perkotaan yang meningkatkan konsumsi produk konsumen, sehingga mengalihkan perhatian publik dari isu perubahan struktural sosiopolitik. Yang terakhir, kesenjangan sosial, ekonomi, dan difusi. Kegagalan seseorang untuk mengadopsi inovasi lebih disebabkan oleh kurangnya kesepakatan daripada karena penolakan tradisional yang tertanam untuk perubahan. Misalnya, petani yang memiliki lahan pertanian lebih besar daripada kebanyakan petani lainnya, yang menikmati status sosial ekonomi lebih tinggi, dan yang memiliki lebih banyak peluang komunikasi massa. Paling inovatif dalam mengadopsi teknologi pertanian baru. Petani dengan lebih banyak tanah, lebih banyak uang, dan lebih banyak pengetahuan dapat lebih mudah memperoleh kredit, informasi lebih lanjut, dan masukan lain untuk mengadopsi inovasi teknis. Karena mereka mengadopsi inovasi relatif lebih awal, mereka mendapatkan lebih banyak manfaat dari inovasi, seperti keuntungan tak terduga yang diperoleh khususnya bagi para inovator. Mayoritas petani miskin di negara berkembang kekurangan sumber daya dan tidak dapat mengadopsi inovasi atau harus mengadopsi lebih lambat. Kebanyakan petani di negara berkembang tidak bebas untuk menerapkan keputusan inovasi mereka sendiri. Tetapi, apakah difusi inovasi harus memperluas kesenjangan sosial ekonomi dalam sistem sosial? Beberapa alasan untuk optimis tentang masalah ini telah diberikan oleh dua percobaan lapangan di negara berkembang.
Chingy dan Modi pada tahun 1976 di India, dan Rowling et al. Pada tahun 1976 di Kenya merancang dan mengevaluasi pendekatan difusi yang mempersempit, bukannya memperlebar, kesenjangan sosial ekonomi. Pada dasarnya, pendekatan ini berusaha dengan beberapa keberhasilan untuk mengatasi bias ketidakadilan dari program difusi biasa. Mereka memperkenalkan inovasi yang tepat untuk klien sosial ekonomi yang lebih rendah melalui jenis program pengembangan khusus. Kedua studi ini menunjukkan bahwa jika strategi komunikasi digunakan secara efektif dalam mempersempit kesenjangan manfaat sosial ekonomi, maka struktur sosial ekonomi mungkin tidak lagi menjadi penghalang utama penyebaran inovasi untuk segmen populasi yang paling kurang beruntung. Jadi mungkin saja untuk mewujudkannya sebuah pembangunan yang lebih adil melalui strategi difusi yang tepat, bahkan ketika perubahan struktural sosial di tingkat makro belum terjadi. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.